Mas Umam dan juga Bang Andreas. Tadi kan kalau tahun lalu yang jadi kritik adalah kenapa soal pencegahan, soal pemberantasan korupsi, demokrasi tidak banyak dibahas. Kalau Mas Umam melihatnya dalam 1 tahun terakhir ini, atau mungkin boleh dalam 10 tahun terakhir ini, gimana sih untuk poin-poin tadi? Iya, kalau misal terkait dengan konteks isu anti korupsi, kemudian konteks demokrasi secara general, memang itu hal yang sangat fundamental. Karena bagaimanapun juga pembangunan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari itu. Anti korupsi itu sesuatu yang sangat prinsipil terkait dengan agenda tata kelola pemerintahan yang bersih, yang transparan, yang accountable atau good governance. Problemnya kalau misal kita cermati, ada sejumlah kebijakan yang justru bukan memperkuat sebagaimana dulu yang dijanjikan, tetapi justru semakin memperlemah secara sistematis, baik di dalam konteks budaya hukum termasuk dalam konteks penegakannya. Nah ini yang kemudian perlu dievaluasi betul, karena terjadi pencampur adukan argumen, narasi, seolah-olah digambarkan bahwa kerja-kerja anti korupsi, kerja-kerja penegakan hukum itu dianggap hanya menciptakan instabilitas politik. Dan ketika kemudian terjadi instabilitas politik, maka kemudian akan menghambat datangnya investasi. Dan seolah kemudian itu menjadi argumen untuk membungkam agenda penegakan hukum, terutama melalui lembaga-lembaga pemberantasan korupsi. Nah ini yang kemudian tentu perlu menjadi bahan evaluasi bersama ya, baik dari kalangan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Dan di saat yang sama terkait dengan praktek berdemokrasi, tentu ada cukup banyak hal yang bisa di-highlight. Mulai dari isu kebebasan sipil, kemudian check and balances secara umum, karena bagaimanapun juga, kalau misal kemudian kebebasan sipil tidak tercover dengan optimal, maka mekanisme pengawasan melalui check and balances tadi itu tidak akan berjalan. Nah kalau misal kemudian tidak berjalan, impact-nya lagi-lagi adalah kekuasaan yang kemudian menjadi kurang memiliki pengawasan yang memadai. Nah ini yang kemudian perlu diperbaiki, bahwa kita percaya bahwa demokrasi adalah sistem politik yang kita jalankan. Kita percaya itu adalah sistem yang terbaik di antara sekian banyak pilihan, tetapi pilar-pilar demokrasi itu harus juga jangan dianggap sebagai sesuatu yang taken for granted, tetapi harus juga dijaga, dipertahankan, dirawat. Karena kalau misal tidak, mereka yang mengatasnamakan demokrasi, tapi praktik berpolitiknya justru bisa membunuh demokrasi. Bung Hatta pernah mengingatkan kita seperti itu. Oke, nah kalau Bang Andreas setuju nggak? Kalau tadi kan kata Mas Umam, tampaknya setidaknya di setahun kebelakang penegakan hukum dilihat akan memicu instabilitas politik. PDIP merasakan hal yang sama? Ya justru dalam banyak hal, dalam banyak kasus yang kita lihat, justru antara hukum dan politik ini menjadi terjadi campur aduk persoalan yang kemudian ya kita tahu bahwa apa yang sering didengar dengan kriminalisasi melalui kasus-kasus hukum itu menjadi hal yang lumrah di dalam peristiwa-peristiwa politik terakhir ini. Saya kira kita tidak perlu tutup mata gitu terhadap kejadian-kejadian dan upaya-upaya yang dilakukan, terutama melalui penegakan hukum dalam tanda petik ya, untuk kemudian menggunakan itu untuk kekuasaan. Dan saya kira ini adalah satu bagian kemunduran dari proses demokrasi yang kita hadapi ini, gitu, kita jalani ini gitu. Sehingga yang kita harapkan ke depan ini praktik-praktik seperti ini tidak terjadi lagi gitu. Dan penting di sini ya tentu ya kritik, ini perhatian dari pers, media, dan masyarakat civil society ini ya bisa lebih intensif. Kenapa? Karena kalau kita flashback ya di dalam pemerintahan dulu Orde Baru, dua hal yang sering benar-benar menjadi senjata dari pemerintahan pada waktu itu kalau kita ingat kembali, yaitu pressure dan kemudian iming-iming menjanjikan sesuatu. Pressure itu digunakan dengan segala macam cara gitu, dan kemudian iming-iming terhadap kekuasaan atau ekonomi. Nah itu menjadi hal yang senjata dari pemerintahan Orde Baru, pemerintahan Pak Harto pada waktu itu. Saya masih ingat benar Mas Umam, ketika saya kuliah dulu, saya diskusi dengan profesorku waktu itu, dia bertanya gitu soal Ibu Megawati gitu. Dia apakah
menurut saya karena waktu itu ada Tempo yang selesai muktamar di Surabaya, profesorku tanya apakah orang ini bisa melawan Pak Harto pada waktu itu. Saya terus terang waktu itu saya agak ragu. Terus tapi profesorku dia bilang gini, orang ini akan bisa menghadapi Pak Harto. Ya di samping karena dia adalah anaknya Bung Karno, tapi anaknya Bung Karno kan banyak. Tapi lebih dari itu dia bisa menghadapi dua hal yang menjadi senjatanya Pak Harto pada waktu itu, yaitu iming-iming dan kemudian pressure. Nah, itu yang kemudian menjadi kekuatan dari ibu ketika berhadapan dengan berbagai macam situasi pada waktu itu. Nah, dua pola ini sekarang kelihatan makin sering dipraktekkan dan menurut saya ini adalah kemunduran dari proses demokrasi yang menjadi perjuangan kita ketika tahun 98 sampai dengan awal 2000 dengan melakukan perubahan-perubahan, termasuk perubahan-perubahan ya undang-undang dasar sendiri kita lakukan perubahan-perubahan itu gitu. Jadi saya kira kalau kita bicara soal bahwa pembangunan fisik banyak hal yang terjadi perubahan gitu. Tapi perilaku politik kita ya perilaku kekuasaan ya, terutama perilaku kekuasaan, interaksi antara kekuasaan dan penguasa antara di level horizontal antara kekuatan-kekuatan politik yang elit-elit politik. Nah, ini terganggu dengan praktek-praktek yang tadi ya itu antara politik dan hukum yang itu. Oke. Kita akan lanjutkan. Nah, kalau tadi banyak catatannya, kira-kira apa yang harus dilakukan ke depannya untuk menjaga transisi ini dengan baik? Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Kita lanjutkan bersama dengan Mas Umam dan Bang Andreas di menit-menit menjelang dimulai sidang tahunan MPR RI. Nah, tampaknya kalau di layar kaca kita sama-sama lihat ya, tamunya memang sudah semakin banyak. Ada 2.000 undangan yang direncanakan hadir pada sidang tahunan MPR RI pada tahun ini. Saya mau ke Bang Andreas. Bang Andreas, sebagai tadi partai politik yang ada di dalam pemerintahan, kemudian juga sekarang posisinya masih di dalam pemerintahan. Kita mendukung pemerintahan sampai selesai. Oke, sampai selesai itu komitmennya ya. Oh, berarti reshuffle isunya enggak? Ya itu urusannya presiden gitu. Tapi komitmen tetap komitmen gitu. Oke. Nah, kan tadi sudah catatannya apa saja yang indeks demokrasi tampaknya turun dan lain-lain. Tapi kan kita juga harus fair ya, melihat plus minusnya perjalanan Pak Jokowi dari 2014 sampai 2024. Kalau dari PDIP yang dilihat apa sih? Ya itu tadi gitu, kalau hal-hal berkaitan dengan pembangunan fisik, ya harus kita katakan bahwa banyak hal yang terjadi perubahan-perubahan gitu. Nah, sayangnya di bagian akhir dari pemerintahan ini hal yang berkaitan dengan ya infrastruktur politik demokrasi kita itu banyak terganggu dengan ya praktik-praktik kekuasaan yang kita semua alami. Kita lihat bagaimana terjadi dalam proses pemilu kemarin, dan kita harapkan juga di dalam pilkada ke depan ini bisa berjalan secara demokratis. Bukan hanya prosedural, tapi juga substansi demokrasi itu bisa ada di dalam peristiwa-peristiwa politik yang penting ini gitu. Karena dulu kritik kita utama terhadap pemerintahan Pak Harto di zaman Orde Baru dulu, yaitu adalah penggunaan kekuasaan, ya apa yang kemarin kita bicara lagi soal dinasti, soal korupsi, soal KKN, karena itulah isu utama ketika di dalam proses reformasi kemarin gitu. Nah, gejala-gejala ini ya kelihatan lagi di dalam paruh satu tahun terakhir ini gitu. Upaya untuk ya memperpanjang kekuasaan, bagaimana memasukkan berbagai macam elemen keluarga di dalam kekuasaan. Ya, saya kira hal-hal ini bukan rahasia lagi gitu, dan ini semua transparan. Sayangnya kok ketika ini terjadi kita semua seolah-olah terpana dengan peristiwa. Ya kami di PDI Perjuangan kita merasakan itu, dan ya kita memberikan kritik-kritik terhadap kritik dan otokritik tentunya. Karena ini di dalam proses perjalanan ini bagian dari elemen yang ada di dalam lingkaran PDI Perjuangan juga gitu. Tapi ya ini adalah tanggung jawab kita bersama juga sebagai bangsa untuk tidak membiarkan praktik-praktik ini berjalan terus dan terulang kembali gitu ke depan. Baik,
Nah ini juga tampaknya ada rombongan, sepertinya Pak Jokowi ya, Presiden RI, Pak Jokowi. Tapi kita sama nantikan, ini rombongannya baru masuk ke kompleks parlemen. Mungkin sambil menunggu juga Mas Umam. Kalau Mas Umam melihatnya, kan tadi kalau Bang Andreas bilangnya plusnya infrastruktur fisiknya itu juga patut diapresiasi dalam perjalanan 10 tahun Pak Jokowi. Mas Umam, catatannya apa? Ya, yang disampaikan Bang Andreas saya pikir tadi sangat relevan ya. Karena bagaimanapun juga salah satu capaian yang patut diapresiasi oleh pemerintahan saat ini, salah satunya adalah bagaimana kinerja pembangunan infrastruktur yang diyakini bisa menghadirkan trickle down effect dalam konteks pembangunan dan juga transformasi ekonomi ke depan. Karena infrastruktur itu adalah salah satu prasyarat dari transformasi ekonomi. Kita belajar dari negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, China. Infrastruktur itu memang harus diperkuat sebagai bagian dari prerequisite tadi itu ya dalam konteks developmentalism. Tetapi di saat yang sama ada satu hal yang tampaknya belum banyak disentuh, yaitu terkait dengan konteks penyiapan sumber daya manusia. Okay. Nah, hal ini tampaknya dianggap dalam konteks wacana publik sepertinya penting, tetapi dalam pendekatan kebijakan publiknya relatif masih cukup terbatas. Okay. Penyiapan kualitas dan juga kapasitas SDM, kemudian bagaimana dalam konteks penentuan prioritas strategis. Nah, ini barangkali kalau misal memungkinkan disampaikan oleh Presiden untuk menjelaskan apa sih aspek keberlanjutan itu. Okay. Keberlanjutan bukan semata-mata dalam konteks pembangunan infrastruktur. Okay. Karena fisik itu ya bisa hilang, bisa rusak, tetapi mentalitas atau dalam konteks strategi ya, dan itu akan jauh lebih relevan. Oke, kita tahan dulu Mas Umam. Ini juga Pak Jokowi bersama dengan Ibu Iriana, Presiden RI bersama dengan Ibu Negara Joko Widodo, dan Ibu Iriana Joko Widodo sudah tiba juga di kompleks parlemen. 8:56 tadi ya, rombongan Presiden Jokowi sudah tiba. Tampaknya memakai, kalau ini pakaian adat Betawi bukan Mas Umam atau Bang Andreas? Iya, sepertinya lebih mirip dengan pakaian adat Betawi ini. Okay. Barangkali ini adalah sebagai sebuah simbol penghormatan terhadap Jakarta yang akan diakhiri statusnya sebagai ibu kota, okay, yang akan kemudian bergeser ke IKN Nusantara. Oke, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo bersama Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin bersama Ibu Muri Ma'ruf Amin tiba di Kompleks Parlemen Jakarta, berfoto bersama terlebih dahulu bersama dengan pimpinan MPR, DPD, dan juga DPR RI. Cindy, saya boleh pamit ya? Oh, oke. Bang Andreas juga sudah siap-siap mau masuk ke dalam tadi ya? Sudah mulai masuk lagi nih. Oke, siap. Bang Andreas, terima kasih kalau gitu ya, politisi senior PDI Perjuangan. Terima kasih Bang Andreas. Sehat selalu. Bang Andreas, good luck Bang. Oke. Ya, ini juga berarti jadi momen foto bareng di sidang tahunan MPR ya, di periode terakhir ini ya, Mas Umam. Iya. Ini tampaknya foto bersama dengan para pimpinan lembaga negara, dan ini menjadi simbol dari representasi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Oke, artinya ini dengan sudah hadirnya Presiden dan Wapres, ya semakin dekat waktu akan dimulainya sidang tahunan MPR RI. Tadi kita lanjutkan lagi, nah kalau itu kan apa yang jadi plus minusnya selama pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin di setahun terakhir lah setidaknya. Mas Umam, di masa transisi pemerintahan antara Joko Widodo, Ma'ruf Amin kepada Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, apa yang harus diperhatikan betul agar transisi itu berjalan mulus? Jangan sampai kan yang sering disampaikan Pak Jokowi jangan sampai malah mundur. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, tentu spektrum penjelasannya sangat luas ya. Tetapi dalam konteks transisi kekuasaan, yang paling fundamental adalah stabilitas politik dan pemerintahan itu sendiri. Nah, di dalam konteks ini tentu kemampuan kepemimpinan dari Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih tentu diharapkan bisa mengelola dengan baik, memanage dengan baik, sehingga tidak banyak riak-riak dan juga faksionalisme yang terjadi. Nah, tapi di saat yang sama, kita kalau mencermati perkembangan politik belakangan ini, kekuatan-kekuatan yang seharusnya menjalankan fungsi sebagai
oposisi, terutama dari mereka partai-partai yang kalah dalam pertarungan di Pilpres lalu, seharusnya menjalankan fungsi sebagai penyeimbang dan juga pengawas. Tetapi justru sebaliknya, per hari ini justru semakin merapat, mendekat dengan kekuasaan. Nah, akhirnya apa? Yang terjadi adalah terciptanya majority presidentialism. Karena praktis dari 8 partai politik di Senayan, 7 partai semuanya sudah bergabung, dan hanya menyisakan satu partai yaitu PDIP yang tampaknya akan konsisten di dalam fungsi sebagai oposisi dan di luar pemerintahan. Nah, yang kita perlu antisipasi adalah ketika kemudian majority presidentialism ini tercipta, maka fungsi check and balances itu yang kemudian harus diantisipasi. Jangan sampai kemudian pengawasan lemah dan kemudian bisa terjadi hal-hal yang justru mengkooptasi hal-hal yang sifatnya justru memfasilitasi ya terciptanya apa yang disebut dengan neo-authoritarianism atau lack of check and balances itu sendiri. Nah, kita bersama, terutama dari semua jaringan masyarakat sipil, termasuk juga partai-partai politik, barangkali bisa tetap menjalankan fungsinya secara optimal, bagian dari pemerintahan, tetapi di saat yang sama juga fungsi pengawasan tentu juga harus diperhatikan. Dan pemerintah membutuhkan itu supaya menyehatkan kualitas pemerintahan, mengefektifkan kerja-kerja pemerintahan, sehingga setiap kebijakan betul-betul kemudian bisa berjalan secara optimal dan public delivery service-nya, layanan publiknya bisa kemudian langsung berdampak pada rakyat di akar rumput. Oke. Kemudian juga ya tadi kan Mas Umam sempat menyinggung soal 7 partai politik sudah bergabung dalam satu koalisi. Yang juga disoroti kan adalah sehat nggak nih demokrasinya untuk ke depan. Nah, gimana Mas Umam untuk juga mungkin publik kan juga bertanya-tanya bagaimana nasib demokrasi di tengah koalisi yang begitu raksasa, apalagi kita mau menghadapi pilkada. Gimana Mas Umam? Ya, memang observasi banyak peneliti terhadap kualitas demokrasi di Indonesia sedang mengalami situasi yang tidak mudah. Misalnya Profesor Fedi Hadis itu menggunakan argumen yang semakin tajam. Misalnya Indonesia democracy under threat, kata beliau, yaitu demokrasi di Indonesia berada di bawah ancaman. Dan ini tentu menjadi sebuah pertanyaan retorik ya. Apakah memang betul seperti itu ataukah justru bisa menghadirkan sisi lain yang dalam konteks pemerintahan kemudian menunjukkan efektivitas, kemudian akuntabilitas dan lain sebagainya. Tetapi kalau misal kita cermati, memang fungsi pengawasan itu sangat dibutuhkan dalam pemerintahan. Kalau misal kemudian oposisi lemah, kemudian pengawasan lemah, check and balances lemah, maka hukum dasar dalam kekuasaan, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, seperti yang disampaikan oleh Acton itu berpotensi besar terjadi. Kalau misal kita cermati bagaimana kemudian kekuasaan yang tidak terawasi dengan baik, studi kasus di negara-negara Amerika Latin, di sejumlah kawasan di Afrika Utara, termasuk di Eropa Timur, menegaskan bahwa kalau misal tidak ada kekuatan oposisi yang optimal, pemerintahan cenderung kemudian semaunya sendiri. Nah, ini yang kemudian perlu diantisipasi dalam konteks kekuasaan ke depan. Kita berharap pemerintahan baru mampu melakukan kerja-kerja secara optimal dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip good governance, transparansi, akuntabilitas, dan juga efektivitas dalam menjalankan kebijakan-kebijakan itu. Adapun implikasi secara teknis dalam dinamika politik jangka pendek, misalnya terkait dengan konteks pilkada, tampaknya konsolidasi kekuatan Kim Plus ini akan menghadirkan gerakan pemenangan yang jauh lebih masif. Dalam konteks ini tampaknya juga ada potensi kotak kosong akan semakin meningkat. Dan tren kotak kosong itu memang terus meningkat. Mulai dari 2015 hanya 3, berkembang menjadi 9, kemudian 17, kemudian di 2020 juga meningkat lagi, total 53. Dan itu trennya selalu mengalami peningkatan secara eksponensial. Kalau misal struktur kekuasaan ke depan
dilakukan secara upaya orkestrasi yang dalam tanda kutip zero sum game, mengkooptasi kekuatan-kekuatan untuk dipaksa bersatu dalam konteks kekuasaan yang interventif. Nah ini yang kemudian kita tidak berharap akan terjadi proses yang justru tidak sehat bagi demokrasi itu sendiri.